Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para pemirsa dan pendengar kurma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak terasa telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat lebih mengencangkan lagi ikatan sarungnya. Dalam makna pada 10 hari terakhir ini Rasulullah lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan kepada para sahabat dan kepada para ummul mukminin untuk beramal sungguh-sungguh dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini. Di malam Lailatul Qadar ini diyakini oleh umat Islam turun pada 10 hari terakhir. Walaupun mungkin ada beberapa pendapat dari kaum muslimin yang memaknai bahwa malam Lailatul Qadar bisa diraih pada sepanjang Ramadan. Bahkan ada yang berpendapat bahkan Lailatul Qadar pun bisa didapatkan di luar bulan Ramadan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan membicarakan tentang perbedaan-perbedaan itu, tapi di sini saya akan lebih fokus kepada bagaimana 10 hari terakhir ini kita isi dengan amalan-amalan yang amalan-amalan itu bisa mengantarkan kita untuk meraih meraih Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Sungguh Lailatul Qadar ini adalah malam yang spesial untuk umat Islam. Kenapa spesial? Karena malam Lailatul Qadar ini satu kebaikan akan dilipatkan dengan 1000 pahala, 1000 kebaikan. Jadi melakukan amal kebaikan pada saat itu maka nilainya sama dengan 1000 kali melakukan amal yang sama di luar bulan-bulan yang lain. Dan ini merupakan satu kado istimewa, satu pemberian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, ketika diwajibkan siam oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang-orang dahulu juga diberi kewajiban puasa? Iya. Terus kalau mereka juga puasa, mereka juga melakukan amal kebaikan, bagaimana kita bisa menyamai kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal mereka? Padahal mereka umur-umurnya panjang, ada yang 100 tahun, 200 tahun, bahkan mungkin 500 tahun. Lah kita umurnya hanya mungkin 60, 70. Bagaimana orang yang usianya sependek kita akan bisa
menyamai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama solih pada masa-masa dahulu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan bulan Ramadan ini, dan kemudian di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan hadiah bonus berupa malam Lailatul Qadar. Di mana ketika kita berbuat baik pada malam itu, nilainya sama dengan 1000 melakukan amal baik di luar bulan Ramadan selama 1000 bulan. Dan itu senilai dengan kurang lebih 80 tahun lebih ya, 80 tahun lebih dalam hitungan beberapa pakar itu ya, 83 tahun atau berapa itu usia kita. Nah, mungkin di antara umat Nabi Muhammad hari ini yang usianya 80 tahun itu juga tidak terlalu banyak. Rata-rata umat Nabi Muhammad itu usianya 60-70. Sehingga andai kata setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka ini kita usianya tinggal menghitung saja. Dan itu merupakan satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka 10 hari terakhir ini mari kita manfaatkan untuk benar-benar bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh potensi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lampau. Ini hadis yang merupakan berita baik untuk kita, bahwa barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini salah satu hadis yang membicarakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa amalannya? Berarti amalannya diantaranya adalah sholat. Sholat apa? Sholat apa saja? Sholat apa saja? Sholat tarawih, sholat wajib pasti ya, sholat wajib, sholat tarawih, kemudian sambung witir, nanti malam mungkin tahajud, atau sholat sunnah mutlak, sholat syukrul wudhu, sholat awabin, sholat minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sholat-sholat yang lain yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ini. Itu salah satu amalan. Amalan-amalan lain, apapun amalan baik yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, intinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang sedemikian banyak tadi yang kami sebutkan di depan. Maka mari kita di 10 hari terakhir ini jangan sampai membuang waktu kita sia-sia. Jangan sampai membuang waktu kita sia-sia. Kita pergi ke masjid, syukur bisa iktikaf 10 hari, atau kalau nggak bisa 10 hari ya iktikaf pada malam-malam ganjil, atau kalau tidak bisa pada malam-malam ganjil mungkin ya sisakan satu malam. Siapa tahu pada satu malam itu kita bisa meraih Lailatul Qadar. Tetapi apakah kita bisa memastikan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Tentunya tidak. Maka yang paling aman, paling mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah isi sepanjang malam kita itu dengan amal-amal kebaikan. Apapun. Jangan sampai kita pada malam-malam 10 terakhir ini tidur mulai sore sampai nanti bangun menjelang sahur misalkan, jangan. Tapi bangunlah, bangun. Kalau memang dibutuhkan tidur siang, maka gunakan siang untuk tidur demi mendapatkan bangun malam yang sempurna, supaya kita bisa melaksanakan amal-amal baik di malam hari untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tidak turun pada siang hari. Lailatul Qadar turun pada malam hari, sehingga hanya bisa diraih ketika kita melaksanakan amal-amal kebaikan pada malam hari. Jamaah kurma, para pemirsa, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini
sebagai motivasi untuk kita agar kita serius mempersiapkan diri untuk bisa meraih Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar ini merupakan satu amalan istimewa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan melaksanakan amalan-amalan baik di malam Lailatul Qadar, kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar ini dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.